Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Haryansyah. Saya adalah guru Al-Quran Hadis di Min 1 Gunung Kidul, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 mata pelajaran Al-Quran Hadis tahun 2023 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Januari 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di madrasah tempat saya bertugas di Min 1 Gunung Kidul di kelas 4B dengan materi hukum bacaan ikhfa dengan model pembelajaran Project Based Learning. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, apa kabar anak-anak kelas 4B pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak semangat semuanya pagi hari ini. Mudah-mudahan semangatnya tetap sampai pelajaran kita selesai nanti, oke ya? Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang memimpin doa Mbak Andara ya. Mbak Andara, silakan Mbak Andara dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam idina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita tadi pelajaran kita hari ini penuh berkah, penuh manfaat dan anak-anak semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Baik, hari ini semuanya hadir semuanya? Hadir. Gak ada yang tidak masuk? Masuk semuanya ya. Alhamdulillah ya, semuanya masuk, semuanya sehat-sehat selalu ya, sehingga kita hari ini bisa melanjutkan pelajaran kita bersama-sama. Baik ya anak-anak semua. Sekarang sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Pak Guru mau tanya dulu sebelumnya. Materi kita sebelumnya kemarin itu pelajarannya tentang apa? Pelajaran idhar. Ikhfa hari ini baru masuk ya. Pelajarannya idhar ya. Idhar. Ada yang masih ingat apa itu hukum bacaan idhar? Ada yang masih ingat hukum bacaan idhar itu apa kemarin? Ya, coba Mbak Anissa ya, Mbak Anissa. Ya, silakan Mbak Anissa, apa itu idhar kemarin? Terang atau jelas. Terang atau jelas ya. Idhar itu secara bahasa adalah terang atau jelas. Kalau secara istilah namanya apa? Apabila ada
ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Nah, itu kemarin adalah hukum bacaan izhar. Hurufnya ada berapa kemarin? Ada 6 ya. Apa kemarin itu? Alif, ha, ha, ain, ghain, ha. Nah, itu huruf-huruf dari bacaan apa? Bacaan izhar. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang baru. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu. Ada yang tahu hukum bacaan ikhfa itu apa? Ada yang pernah dengar hukum bacaan ikhfa? Belum ada ya? Nah, nanti kita akan belajar hari ini bersama-sama. Ada yang tahu kira-kira ada yang tahu nggak apa namanya huruf izhar itu ada berapa? Huruf izhar, huruf ikhfa maksudnya ya. Huruf ikhfa itu ada berapa? Ada berapa? 5. Ada 5 ya, Mbak Andara. Sudah kan ingin jawab, tetapi jawabannya bukan 5 ya. Tetapi nanti akan kita pelajari hari ini, makanya harus menyimak dengan baik-baik supaya tahu huruf ikhfa itu ada berapa. Coba ada yang bisa menyebutkan beberapa dari 3 saja dari huruf ikhfa itu. Nah, coba Mbak Zulfa, coba. Ya. Tak, jim. Oke, tak, jim. Bagus. Ya. Ya, itu diantara huruf ikhfa yang akan kita pelajari hari ini. Maka kita harus belajar nih. Nanti yang akan kita pelajari adalah ikhfa, hurufnya ada berapa? Ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, sebelum kita masuk ke materi kita, karena kita akan belajar tentang apa tadi? Ikhfa. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Bahwa setelah belajar hari ini, di akhir pembelajaran nantinya anak-anak diharapkan bisa mengetahui pengertian izhar itu apa, pengertian ikhfa ya. Pengertian ikhfa itu apa? Kemudian secara istilah itu apa? Huruf-huruf ikhfa itu apa saja? Kemudian contoh-contoh bacaan ikhfa itu apa saja? Ini nanti diharapkan setelah belajar nanti anak-anak semuanya mengetahui ini semuanya ya. Jadi apa itu ikhfa? Kemudian huruf ikhfa itu apa saja? Contoh-contohnya apa saja? Gitu ya. Nah, siap ya untuk belajar hari ini? Siap? Siap. Oke, bagus sekali ya. Sekarang kita akan lihat materi kita ya. Semuanya memperhatikan ke PowerPoint ya. Baik ya, kita akan belajar hukum bacaan ikhfa ya, hukum bacaan ikhfa. Nah, kita akan belajar yang pertama apa? Di sini ada pengertian ikhfa itu apa? Kemudian huruf-huruf ikhfa itu apa saja? Kemudian contoh bacaan ikhfa itu apa saja? Yang pertama, pengertian ikhfa. Ikhfa secara bahasa, ada yang tahu ikhfa secara bahasa artinya apa? Ya, coba Mbak Zulfa, coba. Ikhfa secara bahasa artinya apa, Mbak? Samar. Ya, ikhfa secara bahasa itu samar-samar. Kalau secara istilah, ya, ikhfa adalah apabila ada nun sukun bertemu dengan tanwin, ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Nah, ini dia huruf-huruf ikhfa. Ya, huruf-huruf ikhfa ini. Ya, huruf-huruf ikhfa itu ada berapa ini? Ada, coba dihitung ada berapa ini? Ada 15. Ya, huruf-huruf ikhfa ada 15. Apa saja? Coba kita baca sama-sama. Ta, sa, jim, dal, dal, zai, shin, sin, sad, do, to, fa, qaf, kaf. Ya, itu adalah huruf-huruf apa? Ikhfa. Ya, sekarang kita lihat contohnya. Nah, nanti bisa dilihat contohnya di sini, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Mbak siapa namanya? Mbak Hafizah ya, Mbak Hafizah lihat sini. Nah, ini ya. Nah, Mbak Hafizah, coba contoh bacaan
ikhfa yang pertama dibaca, yang pertama ini. Afa anta takuna dibaca Takunu. Ya, ulangi lagi. Afa anta, coba. afa anta takunu dibaca ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ya, dibaca ikhfa karena ada nun sukun bersama huruf bertemu dengan huruf ta. Afa anta takunu. Ya, jadi dibacanya agak didengungkan. Afa anta takunu. Ya, coba yang kedua, Yang kedua, Mas Ibrahim ya. Rotin dibaca Coba sama rotin. sama rotin dibaca ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf sa. Iya, bagus sekali. Ya, dibaca ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf apa? Ta, ya. Nah, maka itu dibaca ikhfa. Sama rotin, ya. Sama rotin itu nun sukun ketemu ta. Nah, kemudian contoh yang ketiga, coba. Contoh yang ketiga, coba Mbak siapa? Yang ini Mbak Anissa ya. Mbak Anissa, coba. Coba dibaca yang ketiga. Nah, Mbak Anissa. Bima jaa dibaca ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ja. Jim. Nah, coba ulangi lagi, dibaca ikhfa karena ada nun sukun apa? Dibaca ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf jim. Ya, oke ya. Jadi ini tadi contoh bacaan ikhfa ya. Masing-masing ada contohnya inda rabbihim, kemudian apa? Min dhahabin, nun sukun bertemu dengan zal. Nah, itu adalah contoh dari hukum bacaan apa tadi? Ikhfa. Sekarang kita akan lihat video tentang hukum bacaan ikhfa. Kalian dengarkan baik-baik, dengarkan dengan seksama ya. Baik, untuk mengikuti tahapan-tahapan belajar tajwid selanjutnya, maka jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semuanya menjadi ahli Quran. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik rekan-rekan semuanya, kali ini kita akan belajar tentang ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki secara harfiah berarti menyamarkan atau menyembunyikan. Di dalam ilmu tajwid, ikhfa hakiki adalah menyamarkan huruf nun sukun atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Ada 15 huruf. Ke-15 huruf tersebut tidak bertasydid dan harus dibaca dengan dengung. Contohnya adalah ketika nun sukun bertemu fa, dibaca yunfiquna. Selanjutnya nun sukun bertemu za, unzila. Selanjutnya nun sukun bertemu qaf, min qablik. Untuk selanjutnya kita ambil contoh dari tanwin, yakni tanwin bertemu dengan qaf. Tanwin di sini adalah kasrah tain. Syai'in qadirun. Untuk selanjutnya, mari kita praktekkan di surat Al-Falaq 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, itulah pelajaran ikhfa hakiki yang dapat saya persembahkan.
Semoga bermanfaat dan kita semuanya menjadi hamba Allah yang dapat menjaga dan mengamalkan Al-Quran. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, itu tadi ya. Jadi kita sudah melihat dan mendengarkan hukum bacaan apa? Ikhfa beserta contoh-contohnya tadi. Nah, setelah ini kita akan membuat sebuah proyek ya tentang hukum bacaan ikhfa ya. Proyek tentang hukum bacaan ikhfa kita akan buat sama-sama, kita akan bagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi nanti akan kita bagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat sebuah proyek yang akan kita buat hari ini adalah proyek apa? Pohon ikhfa ya. Masing-masing kelompok akan membuat pohon ikhfa dengan huruf-huruf ikhfa di dalamnya. Saya bagi dulu ya kelompoknya. Saya bagi dulu. Ya. Kelompok 1. Kelompok 1 itu adalah Mbak Andara, Mas Afan, kemudian Mbak Akila, Azwatifanya, Mbak Cantika ya. Kemudian kelompok 2 Mbak Anisha. Kelompok 3 nanti ada Mbak Hafizah, Mbak Faiza, kemudian Faiza Alia, Mbak Fadila Lutfi, Gaisan Atar, Ibrahim Tinu dan Mbak Hazia ya. Setelah ini anak-anak berkelompok seperti kemarin ya. Berkelompok kemudian kita mengerjakan proyek bersama-sama ya. Silakan dibentuk kelompoknya dulu. Kelompok A, kelompok 1, 2, 3 ya. Pindah ke sini. Silakan berpindah ya. Silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Baik ya. Sekarang saya bagikan LKPD-nya. Kemudian nanti dipelajari, dibaca, ditulis nama kelompoknya beserta anggotanya. Kemudian setelah itu nanti kita akan mengerjakan bersama-sama ya. Ini LKPD-nya. Ya. Oke ya. Nah, ya jadi kita akan mengerjakan apa? Pohon ikhfa ya. Dibaca di situ kita akan mencari. Tadi sudah kita pelajari huruf-huruf ikhfa apa saja, ada 15. Nah, kemudian nanti kita akan mencari huruf-huruf ikhfa itu di dalam juz amma beserta contohnya ya. Masing-masing nanti mencari huruf ikhfa di juz amma beserta contohnya. Misalnya huruf ta nanti ketemu di surat apa, kemudian ditulis saja contohnya seperti apa ya. Kemudian setelah itu nanti baru ditempelkan ke pohon ikhfa yang sudah dibuat ya. Baik ya. Ini nanti kita akan mengerjakan proyek ini, kita sepakati ya sama-sama ya. Selama kurang lebih berapa? 20 menit ya. 20 menit kita kerjakan proyek ini. Kalian membuat pohon ikhfa. Nanti sudah dibagi kelompoknya ini tadi kan. Nanti silakan berdiskusi dengan teman-temannya, mencari, ada bagian yang mencari, ada yang bagian mungkin menempelkan ya, ada yang bagian mewarnai nanti, kemudian ada yang bagian mungkin menulis tulisannya pohon ikhfa di bawahnya gitu ya. Oke ya. Oke, kita mulai selama 20 menit. Silakan. Ini caranya. Coba. Contohnya nanti digunting, kemudian ditempel di sini. Kemudian kamu tulis nanti yang kelompok ini tadi, kelompok kamu dapat kelompok 1 tadi ya. Kelompok 3 itu hurufnya apa? Dan bagian mencari ya.
Oke, baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sudah selesai. Sekarang coba Mbak Andara dari kelompok 1 ini dijelaskan dulu bagaimana cara membuat pohon ikhfa tadi ya. Coba dijelaskan Mbak Andara cara membuat pohon ikhfa yang tadi sudah dibuat. Oke, silahkan. Cara membuatnya, kita potong-potong kertas yang akan ditempel di daun pohon yang sudah disediakan. Kemudian kita juga menulis huruf-huruf ikhfa dan beserta contohnya. Setelah itu kita lem dengan lem. Ya, bagus ya. Jadi sudah dijelaskan tadi bagaimana cara membuat tempel. Jadinya nanti seperti ini ya pohon ikhfanya. Wah, bagus sekali ini kelompok 1. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 semuanya ya. Oke, baik. Setelah ini kita akan presentasikan ya. Setelah ini kita akan presentasikan masing-masing kelompok apa yang dibuat ke depan kelas ya masing-masing. Tapi sebelumnya nanti kita akan ice breaking dulu ya. Kita akan ice breaking dulu. Baik, anak-anak semua, tadi kita sudah selesai mengerjakan proyek kita ya. Mengerjakan apa? Pohon ikhfa. Nanti setelah ini presentasi, maju ke depan masing-masing kelompok. Tetapi sebelumnya kita ice breaking dulu supaya kita kembali semangat dan segar kembali. Oke? Ya, baik. Siap ya? Oke, siap ya semuanya, kita ice breaking dulu. Yeay, oke ya, sudah apa namanya pertama. Silakan, yang pertama Mbak Andara mewakili kelompok pertama, silakan maju ke depan untuk presentasi. Ya, oke. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karyanya yang sudah dibuat tadi. Silakan Mbak Andara. Baik teman-teman semua, dari kelompok kami membuat pohon ikhfa yang daun-daunnya terdiri dari 5 huruf ikhfa dan contohnya. Ini dia contohnya. Yang pertama ada ta, sya, jim, za, dan ini ada bacaannya. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, baik, sekarang silakan kelompok 2 Mbak Zulfa mempresentasikan hasil karyanya. Baik teman-teman semua, dari kelompok kami membuat pohon ikhfa yang daun-daunnya terdiri dari 5 huruf ikhfa. Ini dia contohnya. Zain, sin, sob, bot, dan ini ada bacaannya. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih aplaus lagi buat kelompok 2. Ya, silakan. Ya, berikut ini kita tampilkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ya, silakan Mbak Hafiza.
Baik teman-teman semua, dari kelompok kami membuat pohon ifa yang daun-daunnya terdiri dari 5 huruf ifa dan beserta contohnya. Huruf to, zo, fa, kof, kaf, dan beserta contohnya. Ya, oke. Terima kasih kelompok 3. Kita kasih aplaus juga untuk kelompok 3. Silakan duduk. Ya, baik. Setelah kita tadi sudah presentasi, sekarang waktunya kita evaluasi ya, asesmen formatif dulu ya. Seperti yang kemarin kita akan menggunakan ini. Saya bagikan kertasnya, nanti masing-masing ditulis ini ya, ditulis di kertas saja. Nanti kemudian kalau sudah dikumpulkan ini. Siapkan bolpen dan lain sebagainya. Nanti ditulis jawabannya saja, kemudian dikumpulkan. Jangan lupa ditulis ininya ya, nama dan kelasnya. Siapkan bolpennya untuk menulis. Ini Pak Guru bagikan kertasnya. Ya, ditulis dulu, silakan ditulis dulu namanya dan kelasnya. Namanya dan kelasnya. Sudah siap semuanya ya? Oke, sekarang kita mulai. Ya. Sudah semuanya? Ya, langsung dijawab ya. Jawabannya A, B, C, atau D ya. A, B, C, atau D. Sudah ya? Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya apa? Iya, C ya. Jawabannya C, 15. Oke, sekarang soal berikutnya. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita lihat jawabannya apa? Ya, jawabannya apa? Samar ya. Samar. Yang ini langsung koreksi saja. Langsung dikoreksi itu. Soal berikutnya. Oke, kita lihat jawabannya apa ini? Iya, jawabannya adalah apa? Tak, sa, jim, yang A ya. Untuk yang kedua, Sudah? Sudah semuanya? Oke, kita lihat jawabannya yang mana yang benar. Iya, jawabannya adalah C ya, mudhari ya. Oke. Soal yang terakhir. Tanwin. Tak. Ya. Iya. Ada tanwin bertemu dengan huruf apa? Tak, ya. Oke. Baik. Sekarang semuanya setelah selesai dikumpulkan ke yang depannya, paling depan. Nanti biar saya ambil ke depannya.
Ya, kumpulkan ke paling depan. Ya, silahkan. Baik, anak-anak semuanya, setelah kita melakukan evaluasi, kemudian tadi juga sudah membuat proyek, sekarang waktunya untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Apa saja yang bisa kita simpulkan? Coba siapa yang mau menyimpulkan untuk yang pertama kali? Mbak siapa? Mbak Alia ya? Oke, Mbak Alia, silakan Mbak Alia. Huruf ikhfa jumlahnya ada 15, yaitu ta, jim, dal, zain, sin, shad, do, fa, kof, kaf. Ya, baik. Ya, jadi ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shad, do, to, zo, fa, kof, kaf. Ya, itu adalah huruf-huruf ikhfa yang jumlahnya ada berapa tadi? Ada 15. Oke, sekarang berikutnya kesimpulan yang kedua. Siapa yang mau menyimpulkan? Coba Mbak siapa? Mbak Andara. Oke, Mbak Andara. Cara membaca ikhfa adalah dengan mengeluarkan huruf nun atau tanwin sehingga terlihat samaran atau menjadi huruf n, nun atau eng. Ya, baik ya. Jadi cara min sehingga terlihat apa? Samar ya, terlihat samar menjadi huruf n apa atau eng ya. Nah, itu cara membaca huruf apa? Huruf ikhfa atau cara membaca bacaan ikhfa. Oke, kesimpulan yang ketiga siapa? Mbak. Oke, Mbak Zulfa ya. Oke, Mbak Zulfa. Silakan Mbak Zulfa. Nah, kesimpulan yang ketiga apa? Bacaan ikhfa akan terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Oke ya, kesimpulan yang ketiga adalah bahwa bacaan ikhfa akan terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Oke, baik anak-anak semuanya. Setelah kita belajar tadi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kita tadi sudah mewarnai, membuat apa tadi? Proyek pohon ikhfa ya. Jadi kerjasama, gotong royong. Nah, itu semuanya adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan pada diri kita semuanya ya. Baik. Kemudian hari ini kita sudah belajar bacaan apa? Ikhfa ya, bacaan ikhfa. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mulai belajar apa? Surat Al-Asr ya, surat Al-Asr ya. Nanti kita akan belajar tentang surat Al-Asr. Anak-anak bisa mempelajari, dibaca-baca, dihafalkan supaya nanti ketika pertemuan berikutnya bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Dengan baik. Kemudian kemudian kita tadi sudah belajar bacaan ikhfa. Kemarin juga sudah belajar hukum bacaan idhar. Nah, setelah kita pelajari hukum bacaan idhar dan hukum bacaan ikhfa, maka harus kita terapkan, ya kan? Harus kita terapkan ketika apa? Membaca Al-Quran supaya kita mendapatkan pahala. Karena menggunakan ilmu tajwid, ketika membaca Al-Quran itu hukumnya apa kemarin? Hukumnya wajib. Nah, kalau kita membacanya maka dapat pahala. Kalau tidak membaca, ketika membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid, maka akan mendapatkan apa? Dosa ya. Maka dari itu kita harus perhatikan baik-baik bacaan tajwid kita ketika membaca Al-Quran. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai. Sekarang kita tutup ya pertemuan hari ini dengan membaca doa. Silahkan Mbak Anisah ya yang memimpin doa untuk doa penutup ini. Silahkan Mbak Anisah dipimpin. Mari kawan-kawan kita tutup pembelajaran hari ini dengan
bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran kita dan sudah kita tutup dengan doa. Jumpa lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi dan jangan lupa di rumah untuk membantu orang tua sholat 5 waktu ya, harus dilakukan, jangan sampai ditinggalkan. Itu saja yang bisa kita lakukan, kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.